Saya membeli sebuah apartemen mewah seharga 7 miliar rupiah, tetapi ketika tiba waktunya untuk mengurus dokumen, nama yang tertera di sertifikat kepemilikan justru nama ayah dan ibu mertua saya. Saya menoleh ke arah suami saya, dan dia, dengan gugup, bergumam, "Nisa, sayang, kamu bayar saja dulu." Saya menjawab dengan dingin. Apakah aku terlihat seperti perempuan bodoh yang bisa dimanfaatkan? Nama saya Anissa. Hari itu, jika saya harus menggambarkannya dalam satu kata, saya akan memilih pencerahan. Bukan pencerahan seperti terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, melainkan pencerahan dari sebuah mimpi yang telah berlangsung selama 3 tahun. Mimpi yang saya anggap sebagai kebahagiaan, rumah, tempat di mana saya bisa menginvestasikan seluruh hidup saya tanpa rasa takut. Hari itu, cuaca cerah yang indah, seperti yang sering terjadi di Jakarta di awal musim kemarau. Tidak terlalu panas, melainkan terasa lembut. Cahaya matahari menyinari aspal seperti lapisan madu tipis, menciptakan perasaan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, karena di kepala saya ada satu pikiran, hari ini adalah hari yang penting, hari di mana saya secara resmi akan memiliki rumah saya sendiri. Bukan KPR, bukan cicilan, tetapi lunas sepenuhnya. 7 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, itu mungkin tabungan seumur hidup, tetapi bagi saya, itu adalah hasil kerja keras selama hampir 10 tahun tanpa satu hari libur penuh. Setiap malam tanpa tidur di depan gambar desain arsitektur, setiap negosiasi dengan klien yang menawar harga, setiap kontrak yang ditandatangani dalam keadaan sangat lelah. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi saya tahu persis bahwa setiap rupiah dalam jumlah itu adalah keringat saya, dan saya merasa pantas mendapatkannya. Suami saya, Dimas, pergi bersama saya hari itu. Dia berpakaian lebih rapi dari biasanya. Rambutnya ditata dengan saksama, sepatunya disemir hingga berkilau. Berdiri di samping saya, siapapun akan mengira kami adalah pasangan suami istri yang memasuki periode paling stabil dalam hidup mereka. Kami masuk ke kantor developer properti. Suasananya selalu ramai. Orang-orang datang dan pergi. Suara percakapan, dering telepon, gemerisik kertas yang dibolak-balik. Semuanya menyatu menjadi satu dengungan, seperti di pasar. Hanya saja, ini adalah pasar uang. Saya sudah melihat apartemen ini berkali-kali. Luas, di lantai tinggi di pusat kota dengan pemandangan ke arah sungai, saya langsung menyukainya pada pandangan pertama. Bukan karena mewah, tetapi karena saya bisa membayangkan hidup saya di dalamnya. Pagi hari ketika cahaya matahari membanjiri ruang tamu, malam hari ketika duduk di dekat jendela dengan secangkir teh. Dan, mungkin, jika semuanya berjalan baik, akan ada seorang anak berlarian di apartemen itu. Saya pikir tempat ini akan menjadi awal dari sebuah keluarga yang sesungguhnya. Dimas saat itu memegang tangan saya dan berkata pelan, "Sayang, jangan khawatir, aku sudah mengurus semua formalitasnya." Saya percaya, bukan karena saya naif, tetapi karena dia adalah suami saya, orang yang saya pilih, dengan siapa saya berbagi segalanya, dari uang hingga kata sandi ponsel. Terkadang, kepercayaan bukanlah sebuah kekuatan, melainkan sebuah kerentanan. Seorang staf memanggil nama kami. "Bapak Dimas dan Ibu Anissa. Silakan masuk untuk proses administrasi." Saya berdiri, merapikan gaun saya, dan mengikutinya. Saya tidak menyangka bahwa sejak saat itu, segalanya akan berubah. Staf itu memberikan kami sebuah map berisi dokumen. Saya tidak membacanya dengan teliti karena semua draft perjanjian awal sudah saya lihat. Di kolom pembeli, selalu tertera nama saya. Semuanya sudah sangat jelas, tetapi kemudian terdengar sebuah kalimat yang menusuk telinga saya seperti jarum. "Mohon konfirmasi data pemilik, Bapak Wahyu Irawan dan Ibu Marini Puspita." Benar? Saya membeku. Dua nama itu terdengar sangat jelas di kepala saya. Wahyu dan Marini. Bukan nama saya, bukan nama Dimas, melainkan nama orang tuanya. Saya menoleh dan menatap Dimas. Momen itu tidak akan pernah saya lupakan. Matanya yang gelisah, keringat di dahinya. Tangan yang memegang map itu sedikit gemetar, tetapi itu sudah cukup bagi saya untuk memahami segalanya. Dia membungkuk dan berbisik, hampir tak terdengar, "Nisa, kamu bayar saja dulu, nanti aku jelaskan semuanya." Saya menatapnya tanpa berkedip. Kebisingan kantor lenyap dari kepala saya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dalam. Saya bertanya dengan sangat pelan, "Ulangi apa yang kamu katakan." Dimas menelan ludah. "Mungkin kita bisa bicarakan ini di rumah? Di sini banyak orang?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak, bicara di sini." Suara saya tidak keras, tetapi cukup dingin. Staf di sebelah kami tampak bingung tetapi tetap menjaga nada profesionalnya. "Ibu Anissa, jika tidak ada masalah,
Kita bisa melanjutkan ke proses pembayaran. Saya tidak menjawab. Pandangan saya terpaku pada Dimas. Bicara. Kenapa nama orang tuamu ada di dokumen? Suasana di sekitar kami mulai berubah. Beberapa orang menoleh, tetapi saya tidak peduli. Dimas membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Dia tampak malu, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku hanya apa? Tanya saya, menekankan setiap kata. Bicara. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Orang tua sudah berumur, mereka ingin merasa lebih aman. Saya tertawa, tawa singkat yang dingin. Lebih aman? Saya memiringkan kepala. Menggunakan 7 miliar rupiah uangku untuk membeli rasa aman bagi orang tuamu? Dimas buru-buru berkata, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kita kan tetap akan tinggal di sana, itu akan jadi rumah kita. Saya menatap matanya dalam-dalam. Rumah kita? Saya menunjuk dokumen itu. Nama siapa yang tertulis di sana? Dimas terdiam. Saya melanjutkan. Kamu anggap aku ini apa? Dia tidak menjawab. Saya tersenyum sinis. Apakah aku terlihat seperti orang tolol? Bodoh? Udara seolah membeku, tidak ada yang bersuara, hanya dengungan pelan dari Aceh. Saya tidak perlu mendengar apa-apa lagi, tidak perlu penjelasan. Ada situasi di mana satu momen saja sudah cukup untuk memahami segalanya. Saya mengambil tas saya, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar. Dari belakang, Dimas berteriak, Nisa, tunggu, dengarkan aku. Saya tidak menoleh. Pintu kaca terbuka, dan cahaya matahari di luar begitu terang sehingga saya harus menyipitkan mata. Saya melangkah keluar ke jalan, mengambil napas dalam-dalam. Di dalam diri saya tidak ada kemarahan, hanya rasa dingin. Sebuah taksi berhenti di depan saya. Saya membuka pintu dan masuk. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir. Saya melihat keluar jendela. Gedung-gedung berlalu seperti dalam film. Kemana saja? Suara saya terdengar lelah. Mobil itu berputar sekali, lalu 2 kali. Akhirnya, sopir itu menoleh. Mbak, kita hanya berputar-putar. Mbak, mau ke suatu tempat? Saya tersentak dan melihat keluar jendela. Kotanya masih sama, tetapi saya sudah tidak lagi sama. Antar saya ke hotel bintang 5 terdekat. Saya butuh sebuah tempat. Tempat yang cukup tenang untuk berpikir, memahami, dan mungkin menerima. Ponsel di dalam tas, saya bergetar tanpa henti. Di layar, nama suami saya berkedip. Saya melihatnya, lalu mematikannya. Dunia seketika menjadi hening. Keheningan yang menakutkan, tetapi juga menyadarkan. Saya bersandar di kursi, menutup mata. 3 tahun pernikahan. Setiap kenangan, setiap makan malam, setiap kali dia merawat saya saat sakit, setiap janji semuanya melintas di depan mata. Tetapi kali ini, saya melihatnya dengan mata yang berbeda, mata yang tidak lagi percaya. Dan tiba-tiba saya sadar, beberapa hal tidak berubah. Sejak awal, semua itu palsu. Saya berbaring di atas tempat tidur seputih salju di kamar hotel. Langit-langit tinggi, lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya dingin, membuat saya merasa semakin kesepian. Saya berbaring sangat lama, tidak tidur dan tidak menangis, hanya menatap langit-langit, seolah jika menatap cukup lama, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi hidup bukan film, tidak ada tombol putar ulang, apalagi keajaiban. Kami sudah menikah dengan Dimas selama 3 tahun. Bukan waktu yang lama, tetapi cukup untuk percaya bahwa kau mengenal orang di sampingmu. Cukup untuk berpikir bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun yang membuatmu waspada. Dan pada akhirnya, orang yang paling saya percayai menempatkan saya dalam situasi seperti ini. Jika hari itu saya tidak melihat nama di dalam kontrak, jika saya hanya menandatangani dan mentransfer uang, mungkin sekarang saya akan menjadi istri yang patuh, yang setiap bulan pergi bekerja, menghasilkan uang, sementara apartemen seharga 7 miliar rupiah atas nama mertua, dan saya harus menghibur diri dengan pikiran, yah, kita kan satu keluarga. Memikirkan itu, saya tersenyum kering tanpa kegembiraan. Saya tidak menyalakan ponsel sampai malam hari. Dan seperti yang saya duga, ketika saya menyalakannya, saya melihat puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan semuanya dari Dimas. Di antaranya ada beberapa pesan dari ibu mertua saya, Marini Puspita. Nadanya familiar, campuran antara celaan dan kekecewaan. Nisa, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Kenapa pergi begitu saja? Nanti apa kata orang? Apartemen itu masalah sepele. Seorang menantu perempuan di dalam keluarga harus memikirkan keluarga. Saya membaca dan menggulir, tidak menjawab, tapi kemudian saya memutar pesan suara yang dia kirimkan. Suaranya terdengar jelas.
Tidak ada jejak keramahan yang biasa. Nak, karena kamu sudah menikah, uangmu adalah uang keluarga kita. Kami sudah membesarkan Dimas selama bertahun-tahun, sekarang dia punya istri yang sukses. Apa kami tidak pantas mendapatkan sedikit bantuan? Saya menggenggam ponsel lebih erat. Dulu, mendengar hal seperti itu, mungkin saya akan berkata pada diri sendiri, "Yah, orang tua, mereka berpikir seperti itu normal." Tapi hari ini, setiap kata terasa menusuk. Ini bukan kebetulan, ini adalah pikiran mereka yang sebenarnya, yang telah mereka pendam selama ini. Dan kemungkinan besar, Dimas juga begitu. Saya tidak menjawab satu pesan pun, sebaliknya, saya menelepon satu orang. "Santi, ini aku, Nisa." Di seberang sana, terdengar suara yang familiar, jelas, dan lugas. "Ada apa, Nisa? Suaramu terdengar aneh." Santi adalah sahabat terbaik saya dan sekaligus seorang pengacara. Satu-satunya orang yang bisa saya percayai saat ini. Tanpa menyembunyikan apapun, saya menceritakan semua yang terjadi di kantor developer, setiap detail, dari tatapan Dimas hingga kalimatnya, "Kamu bayar saja dulu." Di seberang sana, hening selama beberapa detik. Lalu Santi menghela napas panjang. "Kamu beruntung." Saya tertegun. "Beruntung?" "Ya, beruntung karena kamu belum mentransfer uangnya. Jika sudah, ceritanya akan sangat berbeda. Mereka bisa saja mengatakan itu adalah hadiah sukarela, dan untuk mengembalikannya hampir tidak mungkin." Punggung saya terasa dingin. "Jadi maksudmu?" "Maksudku, ini bukan keputusan spontan, ini sudah direncanakan." Saya menutup mata. Sebenarnya, saya sudah memikirkan itu, tetapi ketika orang lain yang mengucapkannya, rasanya berbeda, lebih jelas, lebih menyakitkan. Santi melanjutkan dengan suara mantap. "Coba ingat, dari saat melihat apartemen hingga penandatanganan kontrak akhir. Apakah ada momen di mana kamu tidak memeriksa dokumen secara pribadi?" Saya terdiam sejenak dan tiba-tiba teringat. Pada hari penandatanganan kontrak akhir, saya sedang ada pertemuan penting dengan mitra asing. Dimas membawa dokumen-dokumen itu langsung ke sana, mengatakan bahwa developer sedang terburu-buru, dan meminta saya untuk segera menandatanganinya. Saat itu saya hanya melihat sekilas halaman pertama dan menandatangani di tempat yang dia tunjuk. Saya membuka mata. "Kalau begitu sudah jelas," kata Santi perlahan. "Mereka mengganti nama di versi final kontrak." Saya tidak mengatakan apa-apa. Di kepala saya, kepingan puzzle mulai menyatu. Dimas sendiri yang menawarkan diri untuk mengurus dokumen. Dimas selalu berkata karena saya sibuk, dia akan melakukan semuanya sendiri. Dimas berkata ingin memberiku kejutan. Yah, kejutan itu benar-benar berhasil. Saya tertawa. Santi langsung bereaksi. "Jangan tertawa seperti itu. Aku jadi takut." Saya menarik napas dalam-dalam. "Aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Tapi sekarang bukan waktunya untuk putus asa. Kamu harus segera melakukan beberapa hal." Suara Santi menjadi tegas. "Pertama, besok kamu pergi ke kantor pertanahan dan minta salinan sertifikat untuk memastikan siapa pemiliknya. Kedua, periksa rekeningmu, dari mana uang muka ditransfer, apakah ada yang mencurigakan. Ketiga, bersiaplah." Saya bertanya pelan, "Bersiap untuk apa?" "Untuk yang terburuk." Saya tidak bertanya lebih lanjut. Kami berdua paham, pernikahan ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Saya menutup telepon. Ruangan kembali hening, tetapi kali ini bukan kekosongan, melainkan sesuatu yang lebih jelas, lebih dingin, seolah kau sudah tahu apa yang menantimu di depan. Keesokan paginya saya bangun sangat pagi, tanpa riasan rumit, hanya mengikat rambut menjadi kuncir kuda, mengenakan pakaian sederhana, dan langsung pergi ke kantor pertanahan untuk meminta salinan sertifikat. Saya tidak ingin menunda. Beberapa kebenaran lebih baik diketahui sesegera mungkin. Ketika petugas memberikan dokumen itu, tangan saya tidak gemetar, dan jantung saya tidak berdebar kencang, seolah saya sudah siap dengan hasilnya. Dan ya, di kolom pemilik, tertera dengan jelas nama Wahyu Irawan dan Marini Puspita. Tidak ada nama saya, tidak ada sedikit pun penyebutan tentang saya. Saya menatap kertas itu beberapa detik, melipatnya. Tidak ada kemarahan, hanya tidak ada harapan yang tersisa. Dari sana saya pergi ke bank. Saya meminta laporan rekening. Uang muka sebesar 200 juta rupiah ditransfer dari rekening gabungan kami dengan Dimas. Tapi yang membuat saya merinding adalah beberapa hari sebelumnya, tepat 200 juta rupiah ditransfer dari rekening pribadi saya ke rekening gabungan kami. Saya tidak ingat pernah melakukannya. Saya terpaku di depan teller. Hanya ada satu kemungkinan. Dimas menggunakan ponsel saya. Dia tahu kata sandinya. Dulu saya pikir itu adalah kepercayaan.
Sekarang saya sadar itu adalah kelemahan saya. Saya memotret semuanya dan mengirimkannya ke Santi. Balasan datang sangat cepat. Nisa, ini lebih serius dari yang aku kira. Dia mentransfer uangmu tanpa izin. Ini bisa dikategorikan sebagai penggelapan dana. Saya menelan ludah. Maksudmu, lapor polisi? Ya. Dua kata itu muncul di layar. Saya terdiam lama. Lapor polisi, apa artinya itu? Saya paham betul. Artinya menuntut suami sendiri, orang yang tidur seranjang dengan saya, yang memanggil saya istri. Saya menutup mata. Setelah beberapa saat, saya menjawab, beri aku waktu untuk berpikir. Santi tidak memaksa, tetapi menambahkan, ingat, kelembutan dalam situasi ini hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saya mematikan ponsel. Berdiri di tengah bank yang ramai, saya merasa benar-benar tersesat. Akhirnya, saya tidak kembali ke hotel, melainkan ke apartemen sewaan kami. Apartemen yang dulu saya sebut rumah. Pintunya tidak terkunci. Dimas duduk di sofa, puntung rokok berserakan di sekelilingnya, udara dipenuhi asap tebal. Dia mengangkat kepala saat melihat saya. Matanya merah, suaranya serak. Nisa, kamu kembali. Dia berdiri dan cepat-cepat menghampiri saya. Saya mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Dia membeku. Tangannya tergantung di udara. Ekspresi wajahnya berubah dari gembira menjadi menderita. Biar aku jelaskan. Saya masuk ke dalam ruangan dan duduk di seberangnya, meletakkan tas. Baik, bicaralah, tapi pikirkan baik-baik sebelum bicara. Mungkin ini adalah percakapan terakhir kita. Dimas berdiri beberapa detik lalu duduk. Dia menundukkan kepala, menggenggam tangannya. Aku salah. Saya diam. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya menatapnya. Tidak punya pilihan, jadi kamu menipuku. Dia buru-buru menggeleng. Aku tidak menipu, aku hanya. Hanya apa? Tanya saya. Dia menatap saya dengan mata merah yang bengkak. Ini ibu. Saya diam. Dia melanjutkan dengan suara bergetar. Ibu sakit. Saya tidak menjawab, tapi sesuatu di dalam diri saya goyah. Dimas menunduk, suaranya menjadi lebih pelan. Dokter bilang, dia tidak boleh stres. Dia hanya ingin punya apartemen atas namanya, supaya merasa tenang. Dia menatap saya dengan memohon. Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman, makanya aku melakukannya seperti ini. Saya menatapnya lama, lalu mengajukan satu pertanyaan. Makanya kamu mengambil uangku tanpa izin. Dia kehilangan kata-kata. Saya melanjutkan. Makanya kamu mengubah nama di kontrak. Dia tidak menjawab. Saya tertawa. Kali ini bukan tawa kering, melainkan tawa penuh pemahaman. Dimas, saya memanggil namanya. Kamu benar-benar menganggapku bodoh? Dia menggeleng. Tidak, aku tidak berpikir begitu. Tapi kamu bertindak seolah-olah begitu. Kamu bertaruh bahwa aku tidak akan menyadarinya. Dia diam. Ruangan menjadi sunyi, hanya terganggu oleh detak jam. Saya berdiri. Kita harus berpisah. Dia melompat. Tidak, aku tidak setuju. Saya menatapnya. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Suara saya tetap tenang, tetapi tegas. Dimas, sejak saat kamu mengubah tanda tangan di dokumen, tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Dia berdiri seolah tak berdaya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa begitu sadar dan jernih. Saya berdiri di tengah ruangan yang familiar, yang tiba-tiba menjadi sangat asing. Sofa tempat saya dan Dimas makan malam terburu-buru setelah bekerja. Meja tempat saya bekerja hingga larut malam dengan laptop. Semuanya ada di tempatnya. Yang berubah hanyalah perasaan saya. Seolah-olah lapisan indah telah dirobek dari segalanya, menampakkan kebenaran yang sebelumnya tidak ingin saya lihat. Dimas masih berdiri beberapa langkah dari saya. Di matanya ada kepanikan dan upaya putus asa untuk menahan saya. Tatapan seseorang yang sadar kehilangan sesuatu yang penting, tetapi tidak punya keberanian untuk menghadapi penyebab sebenarnya. Dan saya sadar, mungkin selama 3 tahun ini dia selalu seperti itu. Hanya saja saya tidak menyadarinya. Nisa, tolong, jangan begini. Suaranya serak. Tidak ada jejak ketenangan seperti biasanya. Dia terdengar seperti orang di ambang kelelahan. Saya menatapnya lama, lalu perlahan bertanya, menurutmu, bagaimana seharusnya aku bersikap? Dia tidak bisa langsung menjawab, hanya berdiri, mengepalkan tinjunya, seolah mencoba mencari kata-kata yang bisa menghentikan saya. Tapi semakin lama dia diam, semakin jelas jurang di antara kami. Bukan jarak beberapa langkah, melainkan jurang kepercayaan yang hancur. Saya berbalik dan berjalan ke kamar tidur, membuka lemari,
dan mengeluarkan koper. Gerakan saya tidak terburu-buru dan tidak lambat. Saya melakukan semuanya dengan teratur, melipat pakaian, mengumpulkan dokumen, menata barang-barang yang diperlukan. Seolah-olah saya sudah lama merencanakannya di kepala dan baru sekarang mulai bertindak. Dimas mengikuti saya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya tergesa-gesa. "Aku pergi." Saya tidak menatapnya, menjawab singkat, tetapi setiap kata terdengar jelas. Dia membeku. "Tidak, ini kan rumah kita." Saya berhenti dan berbalik ke arahnya. "Rumah kita?" tanya saya. Suara saya tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. "Atau rumahmu?" Dia membuka mulut, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya melanjutkan menata barang. "Nisa, aku tahu aku salah, tapi beri aku kesempatan, tolong. Aku akan bicara dengan orang tua. Aku akan minta mereka untuk mengurus balik nama semuanya." Saya berhenti dan menatap matanya dalam-dalam. "Kamu yakin?" Dia mengangguk. "Yakin, aku bisa, aku akan melakukan segalanya." Saya mendekatinya sedikit, hingga jaraknya cukup dekat untuk melihat setiap ekspresi di wajahnya. Dan dengan sangat perlahan bertanya, "Atau kamu bohong lagi?" Pertanyaan itu membuatnya membeku. Tatapannya menjadi gelisah, dan dalam sekejap itu, saya mendapatkan jawaban. Saya tidak perlu dia mengucapkannya. Keraguan sesaat itu sudah cukup. Saya berpaling. "Sudah terlambat, Dimas." Dia meraih tangan saya, lebih kuat dari biasanya, seolah takut saya akan menghilang. "Tidak terlambat. Asal kamu tetap di sini, aku akan selesaikan semuanya. Aku janji." Saya menarik tangan saya. "Berapa kali kamu sudah berjanji?" Suasana menjadi menekan, saya menatapnya. Di mata saya tidak ada lagi kemarahan, hanya kekecewaan. "Kamu berjanji akan membangun keluarga bersamaku, tapi pada akhirnya, kamu bersama keluargamu membangun rencana melawanku." Dia menundukkan kepala. Saya menutup resleting koper. Suara zizip terdengar di ruangan yang sunyi, seperti titik di akhir kalimat. Saat itu, bel pintu berbunyi. Dimas tersentak dan hampir berlari untuk membukanya, seolah berharap pada sebuah penyelamatan. Pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri orang tuanya, Wahyu Irawan dan Marini Puspita. Saya berdiri di dalam kamar, tetapi saya bisa melihat dengan jelas tatapan Ibu Marini. Ketika dia masuk, matanya merah, seolah dia banyak menangis, sementara Bapak Wahyu mempertahankan sikap tegasnya yang biasa, punggungnya lurus, berjalan perlahan tetapi dengan tekanan. "Nisa, kamu kembali," kata Ibu Marini, menghampiri saya dan mencoba memegang tangan saya. Saya mundur selangkah. "Saya bukan anak ibu." Kalimat itu membuatnya membeku. Tangannya tergantung di udara. Di wajahnya terlihat kebingungan yang cepat berganti menjadi kekecewaan. "Apa yang kamu katakan?" "Semalaman aku mengkhawatirkanmu." Saya menatapnya dengan tenang. "Khawatir atau ingin saya kembali dan membayar?" Udara di ruangan itu menebal. Dimas berdiri di samping, tampak malu. "Ibu, jangan." Tapi Ibu Marini tidak berhenti. "Nisa, kamu bertindak terlalu kejam. Apa sih masalah apartemen ini sampai dibesar-besarkan begini? Nanti orang tahu, mereka akan menertawakan seluruh keluarga kita." Saya tertawa pelan. "Siapa yang akan ditertawakan?" Dia membeku. Saya melangkah ke ruang tamu dan berdiri di hadapan mereka bertiga. "Saya atau keluarga Anda?" Bapak Wahyu angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya rendah dan berwibawa. "Anissa, berbicara dengan orang yang lebih tua, kamu harus tahu sopan santun." Saya menatapnya. "Dan ketika orang yang lebih tua melakukan hal seperti ini, apakah itu masih dianggap sopan?" Dia terdiam. Saya melanjutkan dengan suara datar tapi tegas, "Menggunakan uang saya untuk mendaftarkan apartemen atas nama kalian berdua, lalu memaksa saya membayar, apakah itu sopan santun orang dewasa?" Ibu Marini menyela. Suaranya meninggi. "Memangnya kenapa kalau uangmu? Kamu sudah menikah. Uangmu adalah uang keluarga kita. Kami sudah membesarkan Dimas bertahun-tahun. Sekarang dia punya istri yang sukses. Apa salahnya membantu keluarga?" Saya menatapnya. Kali ini tidak tertawa. "Membantu atau dirampok?" Ibu Marini marah. "Bagaimana caramu bicara? Kita ini satu keluarga." Saya menggelengkan kepala. "Mulai hari ini, tidak lagi." Dimas buru-buru menyela. "Nisa, jangan bicara begitu." Saya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Biar aku yang bicara." Saya menoleh ke Bapak Wahyu. "Bicara terus terang, apa yang akan kalian lakukan dengan apartemen itu?" Bapak Wahyu menatap saya, matanya berkilat dingin, dan dia perlahan berkata, "Kamu tidak perlu tahu." Saya tertawa. "Tidak perlu? Uang saya,
Tapi saya tidak perlu tahu. Dia tidak menjawab, tetapi keheningan itu mengatakan banyak hal. Saya menatap Dimas. Kamu tahu? Dimas membuang muka. Ruangan menjadi sunyi, dan tiba-tiba Ibu Marini nyeletuk, kalau saja bukan karena dia. Dia berhenti. Bapak Wahyu menoleh tajam ke arahnya. Tatapannya setajam pisau. Diam. Tapi sudah terlambat. Saya menatap Ibu Marini lekat-lekat. Kalau saja bukan karena apa? Dia diam. Saya melangkah maju. Lanjutkan. Tidak ada yang bicara. Tetapi jeda itu, separuh kalimat yang tertelan itu, membuat saya sadar, ini bukan hanya soal keserakahan, ada alasan lain. Alasan yang cukup kuat sehingga mereka berani mengambil risiko seperti ini. Saya tidak bertanya lagi. Saya kembali ke kamar dan menarik koper saya. Dimas berlari mengejar. Nisa, jangan pergi. Kita masih bisa bicara. Saya berhenti dan berbalik ke arahnya. Kamu benar-benar ingin bicara? Dia membeku. Saya menatap matanya dalam-dalam. Atau kamu hanya ingin aku tinggal dan membayar? Dia tidak menjawab. Saya sudah mengerti segalanya. Saya menyeret koper menuju pintu keluar. Ibu Marini berdiri di sana, menatap saya dengan campuran kemarahan dan kekhawatiran. Bapak Wahyu diam, tetapi wajahnya tidak lagi setenang di awal. Dimas berdiri di belakang, tidak berani mendekat. Saya melangkah keluar pintu. Pintu tertutup di belakang saya dengan bunyi klik yang pelan namun tegas. Saya tidak menoleh. Kali ini saya tahu, saya tidak hanya pergi dari apartemen, tetapi dari sebuah pernikahan. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan terus berputar di kepala saya, apa yang mereka sembunyikan? Dan seberapa berharganya itu sehingga mereka rela mengorbankan saya? Saya mendorong koper keluar dari lobi, menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena saya begitu kuat hingga tidak ada yang menahan, tetapi karena saya tahu, jika saya menoleh sekali saja, melihat tatapan Dimas atau mendengar satu penjelasan lagi, kemungkinan besar saya akan luluh lagi. Dan kali ini, saya tidak bisa membiarkan diri saya melakukannya, karena ada kesalahan yang jika diulangi, bukan lagi kesalahan, melainkan pilihan sadar. Hari mulai senja, matahari terbenam, jalanan masih ramai. Orang-orang bergegas dengan urusan mereka masing-masing, seolah tidak ada yang terjadi. Hanya saya yang merasa segalanya melambat. Setiap langkah terasa lebih berat. Tetapi kepala saya jernih. Lebih jernih dari sebelumnya. Seolah-olah setelah guncangan hebat, seseorang berhenti melamun dan mulai melihat segalanya dengan sangat realistis. Saya kembali ke hotel. Kali ini bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk mulai berpikir secara sistematis. Saya sadar bahwa jika saya hanya pergi, cerita ini tidak akan berakhir, dan saya bukan tipe orang yang meninggalkan urusan belum selesai. Saya duduk di meja, membuka laptop, menata semua dokumen di depan saya foto, laporan bank semuanya berurutan, seolah sedang mengerjakan sebuah proyek. Dan proyek itu adalah hidup saya sendiri. Saya menelepon Santi. Kamu sibuk? Di seberang sana, jawaban langsung datang, untukmu, selalu. Saya menceritakan semua yang terjadi malam itu kedatangan orang tua Dimas, perilaku mereka, dan kalimat Ibu Marini yang tidak selesai. Santi terdiam beberapa detik. Kamu punya firasat? Saya melihat keluar jendela. Kota mulai menyalakan lampunya. Punya. Mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih penting dari uang. Santi menghela napas. Kamu benar. Orang biasa bisa serakah, tetapi tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar itu hanya demi sebuah apartemen atas nama mereka. Saya mengangguk, meskipun tahu Santi tidak melihat. Bantu aku satu hal. Katakan. Aku ingin tahu kondisi keuangan keluarga Dimas yang sebenarnya. Di seberang sana, hening sejenak, lalu Santi perlahan bertanya, kamu curiga mereka punya masalah besar? Aku tidak lagi curiga. Aku yakin. Santi tidak bertanya lagi, hanya berkata, baik, akan aku periksa, tapi kamu juga coba cari informasi. Ada hal-hal yang orang luar tidak akan tahu. Saya mengerti. Dan saat itu, nama Bapak Wahyu Irawan muncul di kepala saya. Ayah mertua saya, orang yang selalu bangga dengan masa lalunya, bahwa dia pernah menjadi kepala di sebuah pabrik besar, selalu bicara tentang koneksinya, kenalannya, prestasi masa lalunya. Orang seperti itu biasanya meninggalkan jejak. Keesokan paginya saya tidak ke kantor, melainkan ke sebuah kafe kecil, tempat saya punya janji dengan seseorang, Pak Hartono, yang dulu bekerja dengan Bapak Wahyu. Saya tidak mengatakan siapa saya, hanya memperkenalkan diri sebagai teman Dimas, mengatakan ingin bertanya sedikit tentang urusan keluarga. Dia tidak curiga, karena orang seusianya suka mengenang masa lalu. Temannya Dimas? Dia sekarang di Jakarta, ya? Iya.
Saya mengangguk sambil tersenyum. Iya, kami bekerja di kawasan yang sama. Pak Hartono menyesap tehnya dan menggelengkan kepala. Anak yang baik, ayahnya sangat bangga padanya. Siapa sangka? Dia terdiam. Saya sedikit mencondongkan tubuh. Siapa sangka apa, Pak? Dia menatap saya, ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, sudahlah, urusan orang lain, bukan saya yang harus membicarakannya. Saya terdiam beberapa detik dan perlahan berkata, saya bertanya karena sepertinya keluarga Dimas sedang kesulitan. Saya ingin memahami, mungkin bisa membantu. Kalimat itu berhasil. Pak Hartono menghela napas. Kesulitan itu masih kata yang ringan, dan bukan kesulitan biasa. Saya tetap tenang. Apa yang terjadi? Dia merendahkan suaranya dan membungkuk ke arah saya. Ayahnya salah investasi. Saya tidak terkejut tetapi bertanya, salah investasi bagaimana? Dia menggelengkan kepala. Dengar omongan orang yang tidak jelas, menaruh uang di proyek-proyek abu-abu, pikir bisa cepat untung, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan, tapi juga terlilit utang. Saya diam. Dia melanjutkan. Katanya jumlahnya tidak sedikit, awalnya ratusan juta, lalu sampai miliaran. Dia juga pinjam dari rentenir. Sekarang penagih utang terus menelepon. Saya mengepalkan tangan. Dan keluarga tidak tahu? Dia tersenyum sinis. Tahu saat sudah terlambat. Orang seperti Wahyu Irawan itu sangat gengsi, tidak akan pernah mengaku, akan bertahan sampai akhir. Kepingan puzzle di kepala saya mulai menyatu, tetapi ada yang kurang. Ada lagi? Tanya saya. Pak Hartono menatap saya. Kali ini lebih serius. Ada sesuatu lagi, tapi saya tidak yakin. Katakan saja, Pak. Dia merendahkan suaranya. Anak perempuan mereka yang lebih muda, sepertinya sakit parah. Saya membeku. Sakit apa? Dia menggelengkan kepala. Tidak tahu pasti. Hanya dengar perawatannya lama dan sangat mahal. Mungkin itu sebabnya dia panik. Jantung saya berdetak lebih lambat. Semuanya menjadi jelas. Utang, penyakit, tekanan. Dan disinilah saya sumber uang, solusi. Saya duduk dan mendengarkan Pak Hartono menceritakan hal-hal kecil lainnya, tetapi pikiran saya sudah jauh. Setiap detail dari hari-hari terakhir, setiap kata, setiap tatapan, semuanya muncul kembali dalam ingatan, kali ini tidak terpisah-pisah, tetapi membentuk satu gambaran utuh. Mereka tidak hanya butuh apartemen. Mereka butuh uang, sangat banyak uang, dan apartemen itu hanyalah alat. Saya keluar dari kafe saat sudah tengah hari. Matahari tinggi, tetapi hati saya terasa dingin. Saya tidak lagi marah, saya mengerti. Tetapi mengerti bukan berarti menerima. Saya duduk di mobil, menatap jalan, dan bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Jika saya tidak menyadarinya, apa yang akan terjadi? Jawabannya jelas. Saya akan mentransfer uang. Apartemen akan didaftarkan atas nama mertua. Lalu mereka akan menggadaikannya ke bank, mendapatkan uang, membayar utang, membayar pengobatan, dan saya akan menjadi bagian dari rencana mereka. Tanpa hak suara, tanpa hak untuk tahu, hanya dengan kewajiban untuk menerima. Saya tertawa pelan, kali ini tanpa kepahitan, dengan kesadaran. Telepon berdering. Di layar muncul nama Dimas. Saya menatapnya beberapa detik dan menjawab. Kamu di mana? Suaranya lelah. Kurasa kamu tidak punya hak untuk bertanya. Dia terdiam, aku hanya ingin menemuimu. Saya melihat keluar jendela. Untuk mengatakan apa? Dia tidak langsung menjawab, lalu dengan sangat perlahan, untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya mengerutkan kening. Kamu sudah tahu semuanya, kan? Ya. Dia menghela napas. Aku tahu kamu akan mencari tahu semuanya. Saya diam. Aku di bawah kantormu. Saya melihat jam. Setelah beberapa saat, saya berkata, tunggu. Saya menutup telepon. Di kepala saya tidak ada lagi kekacauan. Semuanya jelas dan tenang. Seolah-olah kau sudah tahu semua kartu lawan, dan sekarang hanya menunggu dia membukanya sendiri. Saya keluar dari mobil dan berjalan tanpa tergesa-gesa, tetapi dengan mantap, karena saya tahu, kali ini bukan saya yang dipimpin, melainkan saya yang membuat pilihan. Saya masuk ke lobi gedung kantor. Di pintu kaca, terpantul diri saya, wanita yang sama seperti kemarin, tetapi dengan tatapan yang berbeda, tidak lembut, tidak ragu-ragu, melainkan tenang dan tajam. Seolah-olah ketika kau melihat inti dari suatu masalah, kau tidak lagi mudah digoyahkan. Dan saya tahu, percakapan yang akan datang tidak akan seperti percakapan sebelumnya. Dimas berdiri di sudut lobi dekat pintu masuk. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu. Hanya dalam satu malam, dia seolah menua beberapa tahun, tapi saya tidak kasihan padanya.
Bukan karena saya kejam, tetapi karena saya sadar, apa yang dia alami sekarang hanyalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dia melihat saya dan cepat-cepat mendekat. Nisa. Suaranya pelan, seolah takut membuat saya marah. Saya tidak berhenti, melainkan berjalan ke kafe di seberang. Dia diam-diam mengikuti, tidak berani mengatakan apa-apa, seolah menunggu izin dari saya. Kami duduk. Selama beberapa menit, hening. Saya tidak terburu-buru, dan dia tidak berani memulai. Akhirnya, saya menatap matanya dalam-dalam dan perlahan berkata, bicara. Dimas menundukkan kepala, menggenggam tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Saya tidak bereaksi. Cerita tentang apartemen itu bukan hanya karena ibu ingin atas namanya. Saya mengangguk, aku tahu. Dia menatap saya dengan mata lelah. Kamu tahu? Aku tahu ayahmu punya utang. Dia membeku. Kamu sudah tahu? Saya menatapnya. Dan aku tahu adikmu sakit. Kali ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Tatapannya meredup, seperti orang yang semua kartunya telah terbuka. Dia tersenyum lemah tanpa kehidupan. Kukira aku bisa menyembunyikannya lebih lama. Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan perlahan, tanpa basa-basi. Ayah rugi besar karena investasi, kehilangan segalanya dan masih berutang pada rentenir. Totalnya lebih dari 2 miliar. Angka itu, meskipun saya sudah siap, membuat saya terdiam sejenak. Dia menatap meja, penagih utang mulai datang ke rumah. Ibu tidak bisa tidur karena takut. Saya diam. Dia melanjutkan. Dan adikku, 6 bulan lalu didiagnosis sakit. Suaranya bergetar. Penyakit darah. Dokter bilang perawatannya lama, sangat mahal. Kalau mau sembuh total, butuh transplantasi sumsum tulang. Saya menatapnya. Sejenak, saya merasa di hadapan saya bukan orang yang telah menipu saya, melainkan hanya seorang anak laki-laki yang terpojok. Tapi perasaan itu hanya sesaat. Jadi kalian memilihku, kata saya. Dia menundukkan kepala. Aku tidak mau ini. Saya memotongnya. Tapi kamu melakukannya. Dia tidak membantah. Kami terdiam. Lalu saya bertanya, apa yang akan kalian lakukan dengan apartemen itu? Dia ragu-ragu. Saya menatap matanya dalam-dalam. Katakan yang sebenarnya. Dia menutup mata sejenak dan berkata, menggadaikannya. Saya tidak terkejut. Mendapatkan uang. Dia mengangguk. Membayar utang dan mengobati adikku. Saya bersandar di kursi dan melihat keluar jendela. Orang-orang di jalan berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Sebuah cerita yang jika didengar, mungkin ada yang bersimpati, tetapi simpati tidak berarti pembenaran. Saya menoleh padanya. Berapa yang akan kalian ambil? Dia menjawab sangat pelan. Sekitar 1,5 miliar. Saya tertawa pelan. Apartemen 7 miliar. Kalian gadaikan seharga 1,5 miliar. Lalu sisanya. Dia diam. Saya melanjutkan. Apartemen itu akan tetap atas nama orang tuamu. Benar? Dia tidak menjawab, tetapi keheningannya adalah jawaban yang paling fasih. Saya mengangguk. Paham. Lalu bagaimana denganku? Dia menatap saya dengan mata penuh harap. Kupikir, saat semuanya sudah tenang, aku akan perlahan-lahan menjelaskan semuanya padamu. Saya tertawa. Kali ini tidak pelan. Dan aku akan mengerti, bersimpati, dan terus menjadi istrimu. Begitu? Dia diam, tetapi dari wajahnya terlihat bahwa memang itulah yang dia pikirkan. Saya menggelengkan kepala. Dimas, kamu anggap aku ini apa? Dia buru-buru berkata, aku tidak menganggapmu bodoh. Aku hanya berpikir, kamu akan berkorban demi aku. Berkorban untukmu, saya menyelesaikan kalimatnya. Dia terdiam, saya menghela napas. Kamu salah, saya menatap matanya dalam-dalam. Aku bisa membantu, tapi tidak dengan cara yang kalian inginkan. Dia menatap saya, matanya berkilat harapan. Kamu tetap akan membantu? Saya mengangguk. Ya. Dia hampir melompat. Nisa, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Saya mengangkat tangan, memotongnya. Tapi dengan syarat. Dia membeku. Syarat apa? Saya menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pertama, kita bercerai. Dia seolah terpukul. Tidak, aku tidak setuju. Saya tidak memberinya kesempatan bicara. Kamu tidak punya pilihan. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Dia mengepalkan tinjunya. Lalu kenapa kamu membantu jika kita tidak akan bersama? Saya menatapnya. Agar nanti aku tidak menyesal, karena melihat tapi tidak menyelamatkan.
Dia membeku. Saya melanjutkan. Tapi menyelamatkan bukan berarti mengikat hidupku dengan ini. Dia terdiam lama, lalu pelan bertanya, dan syarat kedua? Saya langsung menjawab, semua uang yang aku berikan akan overmleni sebagai pinjaman. Dia cepat mengangguk. Baik, aku setuju. Dengan jaminan. Dia membeku. Rumah orang tuamu. Dia pucat. Tapi rumah itu. Aku tahu rumah itu belum dijual. Jangan bohong padaku. Dia menundukkan kepala. Pilih, kata saya. Terima syaratku, atau selesaikan sendiri masalah kalian. Dia duduk diam. Tangannya sedikit gemetar. Saya tidak mendesaknya. Saya tahu dia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat dia mengangguk. Aku setuju. Saya mengangguk. Dan syarat terakhir. Dia menatap saya. Apa? Saya menatap matanya dalam-dalam. Semua pengeluaran harus transparan. Aku butuh semua kwitansi, tagihan, dan dokumen pendukung. Dia mengangguk. Baik. Saya berdiri. Kalau begitu, bersiaplah. Dia buru-buru bertanya. Untuk apa? Siapkan dokumen dan bersiap menandatangani surat cerai. Dia tetap duduk, seolah semua tenaganya terkuras. Saya berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Kali ini saya tidak merasa sakit, hanya kejelasan. Kejelasan bahwa ada orang yang pernah kau cintai, tetapi jalanmu tidak lagi sama. Dan ada hal-hal yang harus kau lakukan bukan karena perasaan, tetapi karena prinsip. Saya keluar dari kafe. Matahari sudah tinggi, menyilaukan mata, tetapi hati saya tenang. Ketenangan yang datang ketika kau telah mengambil keputusan dan tidak akan mundur, karena ketika kau melihat inti masalahnya, keraguan hanya memperpanjang penderitaan. Dan saya sudah terlalu lelah. Saya tidak pergi ke hotel, melainkan langsung ke kantor Santi. Saya ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena saya sadar, semakin lama ditunda, semakin banyak hal tak terduga yang bisa muncul. Dan dalam urusan ini, saya tidak ingin ada kejutan lagi. Santi, melihat saya, dari satu tatapan saja sudah mengerti segalanya. Sudah memutuskan. Saya mengangguk. Sudah. Saya duduk dan meletakkan tas di meja. Siapkan dua hal untukku. Pertama, surat gugatan cerai. Kedua, perjanjian pinjaman dengan jaminan agunan. Santi tidak bertanya lagi, hanya mengangguk, tetapi tetap menambahkan, kamu yakin? Begitu ditandatangani, tidak ada jalan kembali. Saya tersenyum lemah. Aku memang tidak berniat kembali. Santi menatap saya beberapa detik, lalu berbalik ke komputernya dan mulai bekerja. Dan saya duduk menatap jendela. Orang-orang di jalan masih bergegas seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Memang begitu. Hidup orang lain tidak berhenti karenamu. Hanya kau sendiri yang harus terus melangkah. Sekitar 1 jam kemudian, Santi memberikan 2 map dokumen. Ini, baca. Kalau semua sesuai, hari ini juga bisa kita atur pertemuan dengan mereka untuk tanda tangan. Saya mengambil dokumen dan mulai membaca dengan saksama, baris demi baris, tidak melewatkan satu detail pun, karena kali ini saya tidak boleh salah. Saat itu, ponsel saya berdering. Di layar muncul nama ibu mertua. Saya menatapnya beberapa detik dan menjawab. Di seberang sana, terdengar suara ibu Marini, tidak lagi lembut, tetapi tegang dan tajam. Nisa, kamu di mana? Saya menjawab dengan tenang. Ada apa? Dia tidak berbelit-belit. Aku dengar dari Dimas, kamu menuntut cerai dan memaksa kami menggadaikan rumah kami untuk pinjam uang darimu. Apa maksudnya ini? Saya terdiam sejenak, artinya persis seperti yang ibu dengar. Suaranya meninggi. Kamu memeras kami? Ya. Saya tertawa pelan, bisa dianggap begitu. Nisa, jangan keterlaluan. Suaranya mulai pecah. Keluarga kami dalam kondisi seperti ini, dan kamu, bukannya membantu, malah memberi syarat seperti itu. Kamu ini manusia bukan? Saya tidak marah, hanya merasakan sesuatu yang familiar. Sudah selesai? Dia terdiam sejenak. Saya melanjutkan dengan sangat perlahan. Jika ibu menganggap saya bukan manusia, maka lebih baik jangan meminjam uang dari saya. Di seberang sana, hening selama beberapa detik. Kemudian Bapak Wahyu yang bicara. Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. Anissa, kamu terlalu mempersulit segalanya. Saya mengubah nada. Anda benar. Saya mempersulit segalanya. Dia terdiam. Saya melanjutkan. Karena sejak awal kalian yang melakukan segalanya dengan cara yang salah. Dia tidak langsung menjawab, lalu berkata, kita bisa bicara lagi, tidak harus bercerai. Saya menggelengkan kepala, meskipun tahu dia tidak melihat, tidak perlu. Nisa,
Pikirkan baik-baik. Suaranya menjadi lebih pelan. Setelah bercerai, kamu yang akan lebih banyak kehilangan. Saya tertawa. Kehilangan? Tanya saya. Menurut Anda, saya belum cukup banyak kehilangan? Di seberang sana, sunyi. Saya menambahkan kalimat terakhir. Syarat sudah saya sebutkan. Setuju, kita tanda tangan. Tidak, ya sudah. Dan saya menutup telepon. Santi menatap saya. Reaksi yang keras. Ya. Saya meletakkan ponsel di meja. Ini belum semuanya. Santi mengangguk. Ya, orang seperti mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saya tidak menambahkan apa-apa. Malamnya, saya menerima pesan dari Dimas. Orang tua ingin bertemu denganmu. Saya membaca dan menjawab singkat dengan lokasi pertemuan. Kami sepakat bertemu di apartemen sewaan yang sama, tempat retakan dalam hubungan kami dimulai dan di mana saya ingin mengakhirinya. Saya tiba lebih awal, duduk di ruang tamu. Apartemennya masih sama, tetapi perasaannya sangat berbeda. Ini bukan lagi tempat yang ingin saya tinggali, melainkan hanya perhentian sementara untuk menyelesaikan urusan yang tersisa. Sekitar 10 menit kemudian, Dimas masuk bersama orang tuanya. Suasana menjadi berat sejak awal. Ibu Marini tidak lagi berpura-pura baik, tatapannya penuh amarah. Bapak Wahyu diam, tetapi terlihat dia menahan diri dengan susah payah. Dimas duduk di seberang saya, tidak berani menatap mata saya. Selama beberapa detik, semua diam. Ibu Marini yang pertama bicara. Nisa, aku tanya sekali lagi. Apa kamu harus melakukan ini? Saya menatapnya. Melakukan apa? Perceraian dan menggadaikan rumah kami. Kamu tidak memikirkan keluarga ini sama sekali? Saya memiringkan kepala. Keluarga yang mana? Dia membeku. Saya melanjutkan. Keluarga yang sejak awal membuat rencana melawanku? Wajahnya memerah. Kami tidak membuat rencana, kami hanya memanfaatkan, kata saya lugas. Dimas berkata pelan, Nisa. Saya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Saya menatap Bapak Wahyu, Anda saja yang bicara. Dia menatap saya lama, lalu perlahan berkata, baik, karena kamu ingin ke Jelaufen, mari kita bicara dengan jelas. Saya mengangguk. Ya. Saya juga menginginkan itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Keluarga kami sedang kesulitan. Kamu sudah tahu itu. Saya tidak bereaksi. Dia melanjutkan, apartemen itu cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Saya bertanya, cara Anda atau cara saya? Dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, saat semuanya sudah beres, kami tidak akan merugikanmu. Saya tertawa. Dengan apa Anda akan memberi kompensasi? Dengan kepercayaan? Tidak ada yang bicara. Udara menebal. Saya meletakkan 2 map dokumen di atas meja. Ini syarat saya. Dimas menunduk. Ibu Marini melirik dokumen itu dan langsung mendorongnya. Kami tidak akan menandatangani ini. Saya mengangguk. Baik. Saya berdiri. Kalau begitu, sampai di sini saja. Dimas buru-buru berkata, Nisa, tunggu. Saya berbalik. Apa lagi? Dia menatap saya, hampir memohon. Apa ada cara lain? Saya menatapnya lama, lalu menggelengkan kepala. Tidak. Dia menundukkan kepala. Ibu Marini marah. Jangan pikir tanpa kamu kami tidak bisa hidup. Saya tersenyum lemah. Saya tidak pernah menganggap diri saya sepenting itu. Saat itu, Bapak Wahyu tiba-tiba bicara. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Tunggu. Saya menatapnya. Dia melihat map dokumen dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Biar aku lihat lagi. Ibu Marini menoleh padanya. Apa? Dia mengangkat tangan. Biar aku lihat. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk lagi dan mendorong dokumen ke arahnya. Dia membukanya dan mulai membaca perlahan, halaman demi halaman. Ketegangan di ruangan itu begitu terasa hingga terdengar gemerisik halaman. Dimas duduk diam. Ibu Marini menatap suaminya dengan ekspresi cemas dan jengkel. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen di meja dan menatap saya. Tatapannya sudah berbeda. Tidak ada lagi tekanan, melainkan pertimbangan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa saya bukan orang yang bisa dimanipulasi. Bapak Wahyu memegang dokumen-dokumen itu. Tatapannya lama berhenti di setiap baris. Dia membaca bukan untuk formalitas, tetapi untuk menimbang semua pro dan kontra. Membaca seperti orang yang berdiri di depan sebuah pilihan, di mana satu langkah yang salah bisa membuatnya tidak bisa kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya tidak melihat tekanan yang biasa, melainkan keraguan perasaan yang jarang ditunjukkan oleh orang yang terbiasa mengendalikan segalanya.
Ruangan itu begitu sunyi sehingga saya bisa mendengar detak jam dinding. Dimas duduk di sebelahnya, mengepalkan tinjunya, sementara Ibu Marini gelisah, mengalihkan pandangannya dari saya ke suaminya, jelas tidak mengerti mengapa suaminya mempertimbangkan sesuatu yang menurutnya harus ditolak mentah-mentah. Apa yang kamu baca di situ? Tidak ada yang perlu dibaca, kita tidak akan tanda tangan, titik, katanya dengan jengkel dan tergesa-gesa. Bapak Wahyu tidak mengangkat kepala, hanya berkata singkat, diam. Suasana semakin menebal. Ibu Marini terdiam sejenak, jelas tidak menyangka jawaban seperti itu di hadapan saya dan Dimas, tetapi tetap saja tidak bisa menahan diri dan bergumam. Keluarga sudah dalam kondisi begini, dia malah. Saya tidak ikut campur, hanya duduk, melihat, dan menunggu. Saya tahu bahwa saat ini, kata-kata tambahan hanya akan memperburuk keadaan. Bapak Wahyu berada di titik di mana dorongan kecil saja sudah cukup untuk membuatnya condong ke satu sisi atau sisi lainnya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen di atas meja, melipat tangannya, dan menatap saya. Tatapannya dalam dan berat. Anissa, panggilnya. Saya menjawab dengan tenang, iya. Dia menatap saya beberapa detik dan bertanya, kamu sudah memikirkannya baik-baik? Saya menjawab tanpa ragu, sudah. Dia mengangguk. Perceraian adalah syarat mutlak? Saya menatap matanya dalam-dalam. Iya. Dia tidak bertanya lagi, hanya terdiam, lalu menoleh ke Dimas. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Dimas tersentak, seolah ditarik dari lamunannya. Dia menatap ayahnya, lalu saya. Tatapannya penuh pertentangan, seolah dia berdiri di antara dua api, aku. Dia mengucapkan satu kata dan terdiam. Ibu Marini langsung menyela. Apa yang harus dia pikirkan? Tentu saja tidak ada perceraian. Suami istri itu harus mengatasi kesulitan bersama, bukan saling meninggalkan. Saya tidak bereaksi, hanya menatap Dimas. Dia menunduk dan berkata dengan sangat pelan, aku tidak mau bercerai. Saya mengangguk. Itu pendapatmu, bukan keputusanku. Dia mengepalkan tinjunya. Nisa, bisakah kamu? Saya memotongnya. Tidak. Satu kata, tetapi cukup jelas. Dia terdiam. Suasana kembali tegang. Bapak Wahyu menghela napas panjang dan tiba-tiba berkata, baik. Seluruh ruangan membeku. Ibu Marini menoleh tajam. Apa katamu? Dimas juga mengangkat kepala, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah. Bapak Wahyu menatap lurus ke arah saya. Saya terima syarat-syaratmu. Saya tidak terkejut, hanya mengangguk. Tetapi Ibu Marini sudah tidak bisa menahan diri. Kamu gila? Kamu akan menggadaikan rumah kita? Dia menoleh padanya. Suaranya menjadi lebih rendah. Apa kamu punya jalan keluar lain? Dia kehilangan kata-kata. Dia melanjutkan perlahan tapi tegas. Kita sudah tidak punya jalan kembali. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat di matanya bukan hanya tekanan uang, tetapi sesuatu yang lebih berat. Saya bertanya, Anda menyembunyikan sesuatu yang lain? Pertanyaan saya membuat mereka bertiga terdiam. Dimas menoleh ke ayahnya. Ibu Marini juga membeku. Bapak Wahyu tidak langsung menjawab, hanya menatap saya lama, lalu mengucapkan kalimat yang tidak saya duga. Kamu pikir utang kami hanya karena investasi? Saya mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Dia bersandar di kursi. Tatapannya menjadi suram. Ada utang yang tidak bisa dibayar hanya dengan uang. Kalimat itu mengubah suasana di ruangan. Dimas menunduk lebih dalam. Ibu Marini berpaling, menghindari tatapan saya. Saya melihat mereka satu persatu dan perlahan berkata, bicaralah lebih jelas. Bapak Wahyu terdiam, menimbang kata-katanya, lalu berkata, sebagian utang itu adalah uang yang dipinjam dari orang-orang yang sangat serius. Saya mengepalkan tangan. Berapa? Dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, cukup banyak, sehingga jika tidak dikembalikan tepat waktu, yang hilang bukan hanya uang. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Saya mengerti, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pinjaman seperti itu bukan sekadar kertas. Saya menatap Dimas. Dia masih duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap saya. Saya bertanya, kamu tahu? Dia mengangguk samar. Tahu. Saya tertawa. Dan kamu tetap memutuskan untuk menyembunyikannya dariku? Dia tidak menjawab. Ibu Marini saat itu menangis. Kami tidak punya pilihan lain. Kamu mengerti kan? Kalau tidak ada uang, mereka akan datang ke rumah kami. Mereka. Dia tidak bisa melanjutkan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia tidak sedang berakting, melainkan benar-benar takut. Tapi suara saya tetap tenang.
itu masalah kalian. Dia menatap saya dengan campuran permohonan dan kekecewaan. Nisa, kamu tidak bisa melihat kami tenggelam dan tidak membantu. Saya menggelengkan kepala. Saya membantu. Saya menunjuk dokumen itu, tapi dengan cara saya sendiri. Bapak Wahyu menatap saya dan mengangguk. Ya, Ibu Marini menoleh padanya, kamu benar-benar akan. Dia memotongnya. Apa kamu punya pilihan lain? Dia terdiam. Ruangan kembali sunyi. Kemudian Bapak Wahyu menoleh ke Dimas. Pergi, siapkan dokumen. Dimas mengangkat kepala. Ayah. Pergi. Suara ayahnya tidak keras, tetapi tidak bisa dibantah. Dimas berdiri, menatap saya untuk terakhir kalinya, dan keluar. Pintu tertutup. Di ruangan itu hanya tersisa saya, Bapak Wahyu, dan Ibu Marini. Suasananya tidak lagi bermusuhan, melainkan berat dan pasrah. Bapak Wahyu menatap saya. Anissa. Saya menjawab, iya. Dia berkata dengan sangat perlahan. Kamu bertindak dengan benar. Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan. Kami yang sejak awal salah jalan. Saya menatapnya. Kali ini dia tidak tampak menakutkan, melainkan seperti orang yang menjebak dirinya sendiri. Tapi saya tidak luluh, hanya berkata, sudah terlambat. Dia mengangguk. Ya, sudah terlambat. Keesokan paginya saya bangun sangat pagi. Bukan karena tidak bisa tidur, melainkan karena semuanya terasa sangat jelas di kepala. Jelas sampai-sampai tidak ada gunanya berbaring di tempat tidur 1 menit pun lebih lama, karena ada hari-hari di mana kau tidak boleh menunda. Bukan karena terburu-buru, melainkan karena kau tahu, penundaan bisa menyebabkan kehilangan kendali. Dan hari ini adalah hari seperti itu. Saya berpakaian, mengikat rambut menjadi kuncir kuda tinggi, menatap diri di cermin. Bukan untuk memperbaiki sesuatu, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Mulai hari ini, semua keputusan adalah milikku. Tanpa bergantung pada siapapun, tanpa berharap ada yang berubah. Tepat jam 9 pagi, saya sudah berada di kantor notaris. Santi sudah duduk di sana. Dokumen-dokumen sudah disiapkan, tertata rapi di atas meja. Setiap halaman ditandai, tidak ada ambiguitas, tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan, seperti sebelumnya. Kamu datang, Santi menatap saya. Tatapannya profesional, tetapi ada nada khawatir. Saya mengangguk. Mereka belum datang? Belum. Saya duduk, meletakkan tangan di atas meja. Telapak tangan saya dingin, tetapi denyut nadi saya stabil. Tidak ada kegugupan, tidak ada ketakutan, hanya penantian. Sekitar 10 menit kemudian, pintu terbuka. Dimas masuk lebih dulu, diikuti oleh Bapak Wahyu dan Ibu Marini. Ketiganya berpakaian resmi, tetapi wajah mereka menunjukkan kelelahan. Terutama Dimas, lingkaran hitam di bawah matanya menandakan malam tanpa tidur. Ibu Marini tegang, sementara Bapak Wahyu tetap tenang seperti biasa, tetapi tatapannya tidak lagi sekeras dulu. Tidak ada yang menyapa, hanya anggukan samar. Kami duduk. Santi mendorong dokumen ke arah mereka. Ini adalah perjanjian pinjaman dan dokumen terkait agunan. Semua syarat tertulis dengan jelas. Anda bisa membacanya lagi sebelum menandatangani. Tidak ada yang bicara, hanya gemerisik halaman. Suasana tegang, seolah setiap kata di atas kertas memiliki bobot. Ibu Marini, setelah membaca sedikit, meletakkan dokumen dengan kasar di atas meja. Syarat-syarat ini terlalu ketat, katanya dengan jengkel. Santi menatapnya dan menjawab dengan tenang, ini adalah perjanjian pinjaman, bukan hibah, jadi semuanya harus jelas. Dia menoleh ke saya. Nisa, apa kamu sama sekali tidak punya perasaan? Saya menatapnya. Perasaan apa? Dia kehilangan kata-kata. Saya melanjutkan dengan suara datar. Perasaan yang kalian manfaatkan untuk mendapatkan 7 miliar rupiah saya? Dia terdiam. Saat itu, Dimas angkat bicara. Ibu, tanda tangani saja. Dia menoleh padanya. Dimas. Dia tidak menatapnya, hanya berkata, kita tidak punya pilihan lain. Kalimat itu menjadi titik akhir. Ibu Marini tidak lagi membantah, hanya mengambil pena, tetapi tangannya gemetar. Bapak Wahyu meletakkan tangannya di atas tangan istrinya, menghentikannya. Aku yang tanda tangan duluan. Dia mengambil pena dan menandatangani, perlahan dan jelas, tanpa ragu. Ibu Marini menatapnya dan ikut menandatangani. Dimas yang terakhir. Ketika dia membubuhkan tanda tangan, saya melihat tangannya sedikit bergetar, tetapi dia menandatanganinya. Sebuah momen singkat yang mengakhiri sebuah babak. Santi memeriksa semua dokumen, mengangguk, semua beres. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil salinan saya. Tidak ada perasaan menang atau kalah, hanya perasaan selesai.
Tetapi begitu saya hendak berdiri, telepon Bapak Wahyu berdering. Dia melihat layar. Wajahnya berubah. Dia menjawab, "Ya, ini saya." Semua diam, hanya suaranya yang terdengar di keheningan. "Apa?" Dia melompat berdiri. Wajahnya untuk pertama kali kehilangan kendali. "Kan sudah saya bilang hari ini akan saya selesaikan." Di seberang sana, seseorang mengatakan sesuatu. Dia terdiam, lalu suaranya menjadi lebih rendah, tetapi tegang. "Saya akan ke sana." Dia menutup telepon. Suasana di ruangan itu seketika berubah. Dimas berdiri. "Ayah, ada apa?" Dia tidak langsung menjawab, hanya berkata, "Mereka datang." Ibu Marini pucat. "Datang ke rumah kita?" Dia mengangguk. "Ya." Dimas mengepalkan tinjunya. "Aku ikut denganmu." Saya menatap mereka. "Tidak perlu bertanya. Saya mengerti. Mereka yang memberi pinjaman telah datang, dan mereka tidak mau menunggu. Mereka tidak peduli dengan penandatanganan perjanjian, dengan siapa di mana. Mereka hanya peduli pada uang." Ibu Marini berdiri. Suaranya bergetar. "Sekarang bagaimana?" Bapak Wahyu menoleh ke saya. Di matanya, untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mirip permohonan. "Anissa." Saya menatapnya. Dia berkata dengan sangat perlahan, "Kapan uangnya bisa cair?" Seluruh ruangan terdiam. Saya tidak langsung menjawab, bukan karena ingin mempersulit, tetapi karena ingin mereka mengerti. Setelah pendaftaran agunan selesai, paling cepat 3 hari, Ibu Marini hampir terduduk. 3 hari? Kita tidak akan sempat. Dimas menoleh ke saya. Suaranya tergesa-gesa. "Nisa, bisakah kamu?" Saya menatapnya. Tidak. Satu kata, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. Saya melanjutkan. "Sejak awal sudah saya jelaskan semuanya." Dia terdiam. Bapak Wahyu mengepalkan tinjunya, tetapi tidak membantah. Dia sadar saya benar. Suasana di ruangan menjadi menekan. Ini bukan lagi ketegangan karena perdebatan, melainkan tekanan nyata. Waktu, utang, penagih utang di depan pintu, dan kekosongan selama 3 hari. Saya berdiri. "Itu urusan kalian. Selesaikan sendiri." Dimas menatap saya, di matanya tidak ada lagi celaan, hanya kelelahan. "Nisa," panggilnya. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Dia berkata dengan sangat pelan, "Terima kasih." Saya tidak menjawab, hanya keluar dari ruangan itu, melangkah ke bawah sinar matahari. Cahayanya terang, tetapi saya tidak menyipitkan mata, karena kali ini saya melihat segalanya dengan sangat jelas. 3 hari terdengar singkat, tetapi bagi orang yang terpojok seperti keluarga Dimas, 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Setiap jam membawa tekanan baru yang, meskipun tidak berbentuk, menekan begitu kuat hingga sulit bernapas. Bagi saya, 3 hari itu berlalu sangat berbeda. Tidak mudah, tetapi jelas. Saya kembali bekerja, mengurus kontrak, rapat, proyek yang tertunda, seolah mengembalikan diri saya ke orbit saya sendiri. Orbit yang pernah saya tinggalkan, berpikir bahwa pernikahan akan menjadi penopang. Ternyata penopang itu hampir menjadi penyebab kejatuhan saya. Hari pertama berlalu relatif tenang. Dimas tidak menelepon, orang tuanya juga. Keheningan itu bukan berarti semuanya baik-baik saja, melainkan mereka sedang mencoba mencari jalan keluar, berlari ke sana kemari, mencari cara untuk bertahan. Saya mengerti itu, tetapi tidak ikut campur. Sejak awal saya katakan akan bertindak dengan cara saya sendiri, bukan seperti yang mereka paksakan. Pada hari kedua, saat makan siang, ketika saya baru selesai rapat, telepon berdering, nomor tak dikenal. Saya menjawab. Dengan Anissa. Suara perempuan muda, sedikit bergetar. "Iya. Siapa ini?" Di seberang sana, hening sejenak. "Saya adik Dimas." Saya membeku. Nama itu, yang selama ini hanya abstraksi dari cerita. "Siapa namamu?" "Tika." Suaranya pelan, tetapi dia berusaha tegar. Saya menghela napas. "Kenapa kamu meneleponku?" Dia tidak langsung menjawab. Terdengar napasnya, lalu perlahan berkata, "Bisakah kita bertemu?" Saya ingin menceritakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Dimas maupun orang tua saya. Saya melihat keluar jendela. Mobil-mobil berlalu. Semuanya seperti biasa, tetapi saya tahu panggilan ini tidak biasa. "Di mana?" tanya saya. "Saya di rumah sakit." Saya tidak bertanya lagi, hanya berkata, "Kirim alamatnya." Sekitar 1 jam kemudian, saya berdiri di depan pintu masuk rumah sakit. Suasananya berbeda di sini, bau obat, desinfektan, langkah kaki, derit ranjang semuanya menciptakan nuansa realitas. Realitas yang tidak ingin kau hadapi. Tetapi begitu masuk, kau tidak bisa lagi berpura-pura itu tidak ada. Tika berdiri di koridor.
Kurus, mengenakan penutup kepala, wajahnya pucat, seperti yang saya duga. Melihat saya, dia menegakkan tubuh, seolah mengumpulkan sisa tenaganya. Kak Anissa? Saya mengangguk. Ya. Dia menatap saya dan berkata, terima kasih sudah datang. Saya tidak menjawab, hanya bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Dia melihat sekeliling dan membawa saya ke sudut koridor yang lebih sepi, tempat ada bangku. Cahaya putih dari lampu di langit-langit membuat segalanya tampak lebih jelas, tanpa gradasi. Kami duduk. Dia tidak langsung memulai, menggenggam tangannya. Akhirnya dia bicara. Kakak sudah tahu tentang penyakit saya. Ya? Saya mengangguk. Sebagian. Dia tersenyum lemah. Berarti kakak tahu keluarga saya butuh uang. Saya diam. Dia menunduk. Tapi kakak tidak tahu kenapa mereka begitu terburu-buru. Saya menoleh padanya. Ceritakan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat yang tidak saya duga, karena waktu saya tidak banyak. Saya membeku, bukan karena kata-katanya, tetapi karena cara dia mengucapkannya. Tanpa air mata, tanpa drama. Hanya sebuah fakta. Dokter bilang, kalau transplantasi sumsum tulang tidak segera dilakukan, maka kesempatan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi saya mengerti. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya bukan sebagai bagian dari rencana keluarganya, melainkan sebagai penyebabnya. Dia melanjutkan, ayah punya utang bukan hanya karena investasi. Sebagian besar adalah biaya pengobatan saya. Saya diam. Dia menatap saya. Dimas tidak mau memberitahu kakak, karena takut kakak akan pergi. Saya tidak bereaksi. Dia tersenyum lemah. Tapi dia tidak sadar, justru kebohongan itulah yang membuat kakak pergi. Kata-kata itu membuat saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Gadis muda, tetapi bicaranya sangat jernih. Saya memanggil kakak bukan untuk meminta uang, lanjutnya, dan bukan untuk memohon. Saya bertanya. Lalu untuk apa? Dia menatap mata saya dalam-dalam. Untuk menceritakan yang sebenarnya. Saya menunggu. Apartemen itu dibutuhkan bukan hanya untuk jaminan. Saya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia merendahkan suaranya. Ada seseorang yang berjanji akan memberikan pinjaman lebih besar lagi, jika apartemen itu didaftarkan atas nama orang tua saya. Saya mengepalkan tangan. Siapa orang itu? Dia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu pasti. Hanya dengar ayah bilang itu teman lamanya. Saya diam. Di kepala saya mulai terbentuk garis cerita yang lain. Bukan hanya utang, bukan hanya pengobatan, tetapi ada rencana lain. Dia menatap saya. Kak Anissa, saya tidak membela keluarga saya, tapi saya juga tidak ingin kakak ditipu. Saya menatapnya. Kamu pikir aku belum tahu semuanya? Dia menggelengkan kepala. Belum semuanya. Jika kakak memberikan uang tanpa pengawasan, mereka tidak akan berhenti. Kalimat itu, diucapkan dengan pelan, terdengar sangat berat. Saya menatap matanya dalam-dalam. Dan kamu? Dia tersenyum. Dan saya hanya ingin hidup. Tanpa basa-basi, tanpa mengasihani diri sendiri. Sebuah keinginan sederhana. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk sebentar lagi, lalu berdiri. Aku mengerti. Dia menatap saya. Kakak akan membantu. Saya tidak menjawab langsung, hanya berkata, sudah saya katakan. Dan berbalik, berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Matahari di luar masih bersinar, tetapi di kepala saya, segalanya sudah berbeda. Ini bukan lagi sekadar cerita antara saya dan keluarga Dimas. Ini adalah sebuah permainan catur, dan saya tidak boleh salah langkah. Saya keluar dari rumah sakit, matahari berada di puncaknya. Cahayanya begitu terang sehingga memaksa saya menyipitkan mata. Tapi kali ini saya tidak berpaling, melainkan membiarkannya menyinari mata saya langsung, karena saya tahu, semakin jelas kau melihat, semakin mudah mengambil keputusan. Jika membiarkan segalanya dalam kabut, kau hanya akan lebih lama terperosok dalam situasi tanpa jalan keluar. Saya tidak langsung ke kantor, melainkan duduk di mobil, menutup pintu, dan mematikan mesin, menciptakan keheningan total. Setelah kata-kata Tika, di kepala saya tidak ada lagi potongan-potongan yang terpisah, melainkan mulai terbentuk sebuah gambaran utuh. Gambaran yang jika dilihat sekilas, mungkin terlihat seperti cerita keluarga yang sedang dalam kesulitan, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, terlihat bahwa di balik layar ada orang lain. Tangan yang tidak muncul di panggung, tetapi mengendalikan banyak hal. Saya mengambil ponsel dan menelepon Santi. Kamu sibuk? Suara Santi, seperti biasa, jelas dan lugas. Katakan. Saya menceritakan semua yang saya dengar dari Tika, adik Dimas.
Setiap detail, tanpa polesan. Dan ketika saya sampai pada bagian bahwa seseorang berjanji akan memberikan pinjaman lebih besar jika apartemen itu atas nama orang tua, di seberang sana hening. Bukan karena terkejut, melainkan karena pemahaman. "Bagaimana menurutmu?" tanya Santi. Saya menatap lurus ke depan. "Ini bukan sekadar pinjaman." Santi langsung menyambung. "Benar. Kalau hanya pinjaman, tidak akan ada syarat seperti itu. Orang ini ingin mengendalikan aset." Jeda singkat. Lalu Santi perlahan berkata, "Mungkin mereka akan menggunakan apartemen itu sebagai jaminan untuk sesuatu yang lebih besar atau, lebih buruk lagi, untuk pengalihan hak." Saya mengepalkan tangan. "Aku juga berpikir begitu." Santi melanjutkan. "Hati-hati sekali. Mulai sekarang, semua transaksi harus transparan. Jangan percaya satupun janji lisan." Saya tersenyum lemah. Pelajaran itu sudah aku dapatkan. Saya menutup telepon. Di kepala saya sekarang muncul pertanyaan. Bukan membantu atau tidak, melainkan bagaimana membantu agar tidak terseret ke dalam rawa ini. Malamnya, Dimas menelepon. Kali ini saya langsung menjawab. "Kamu di mana?" Suaranya serak dan lelah. "Di rumah." "Datanglah." Dia tidak bertanya lagi, hanya mengatakan akan segera datang. Sekitar setengah jam kemudian, Dimas berdiri di depan pintu saya. Dia mengetuk pelan, tidak lagi dengan desakan seperti dulu, melainkan hati-hati, seolah takut membuat saya marah. Saya membuka pintu. Dia berdiri menatap saya. Tatapannya berbeda. Bukan hanya permohonan, tetapi juga kecemasan. "Masuk," kata saya. Dia masuk, duduk di kursi, meletakkan tangannya di atas lutut, seperti murid yang menunggu dipanggil ke depan kelas. Saya tidak berbelit-belit. "Kamu tahu siapa orang itu?" Dia membeku. "Orang yang mana?" Saya menatapnya lurus. "Orang yang berjanji akan memberikan pinjaman lebih banyak." Dia diam. Bukan karena tidak mengerti, melainkan karena tidak mau menjawab. Saya melanjutkan. "Jangan bilang kamu tidak tahu." Dia menarik napas dalam-dalam dan menunduk. "Tahu." Saya mengangguk. "Bicara." Dia tidak mengangkat kepala, hanya berkata sangat pelan. "Itu paman saya." Saya terdiam sejenak. "Paman yang mana?" "Adik ayah saya." Saya diam, menunggu kelanjutan. Dulu mereka berbisnis bersama, lalu berpisah. Suatu waktu dia sangat kaya, tapi beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu pasti tentang bisnisnya. Saya bertanya, "Apa maksudnya tidak diketahui?" Dia ragu-ragu. Katanya, dia terlibat dengan pinjaman tidak resmi. Saya mengerti. "Jadi, pamanmu adalah kreditur sekaligus orang yang menagih utang." Dia mengangguk samar. Saya tertawa dingin. "Bagus sekali." Dia tidak berani menatap saya. Saya bertanya, "Mendaftarkan apartemen atas nama orang tuamu itu syaratnya?" Dia diam. Saya tidak butuh jawabannya. Keheningan adalah konfirmasi. Saya berdiri dan berjalan ke jendela. Mobil-mobil di jalan masih berlalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Sebuah cerita yang jika didengar, mungkin ada yang kasihan, ada yang menghakimi. "Kamu tahu ini sejak awal?" tanya saya. "Ya," katanya. Saya berbalik dan menatap matanya dalam-dalam. "Dan kamu tetap melakukannya?" Dia tidak membantah, hanya berkata, "Aku tidak punya pilihan lain." Saya menggelengkan kepala. "Tidak, kamu punya pilihan. Mengatakan yang sebenarnya padaku." Dia diam. Saya melanjutkan, "Tapi kamu memilih jalan yang lebih mudah untukmu dan lebih sulit untukku." Dia menundukkan kepala. Saya kembali ke meja, mengambil dokumen, dan meletakkannya di hadapannya. "Ini jadwal pembayaran. 3 hari setelah semua prosedur selesai, aku akan mentransfer cicilan pertama." Dia melihat dokumen itu. "Tapi ada satu syarat." Dia menatap saya. "Apa?" Saya menatap matanya dalam-dalam. "Aku ingin bertemu dengan pamanmu." Dia membeku. "Tidak, tidak perlu." Saya memotongnya. "Perlu." Suara saya tenang, tetapi tidak bisa dibantah. Dia menggelengkan kepala. "Aku takut." "Apa yang kamu takuti?" "Aku akan tahu lebih banyak, atau aku akan merusak rencana kalian?" Dia terdiam lama, lalu sangat pelan berkata, "Akan aku atur." Saya mengangguk. "Lebih cepat lebih baik." Dia berdiri untuk pergi, tetapi di pintu dia berhenti dan berbalik ke arah saya. "Nisa." Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Kamu pernah menyesal?" Saya menatapnya lama, lalu berkata, "Ya. Aku menyesal telah percaya pada orang yang salah." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk dan keluar. Pintu tertutup, saya sendirian. Tetapi kali ini tidak ada perasaan hampa, melainkan kesiapan.
Kesiapan untuk langkah berikutnya, karena sekarang saya tidak hanya menyelesaikan masalah, saya akan menghadapi orang di baliknya. Pertemuan diatur malam berikutnya. Bukan di rumah, bukan di kafe. Melainkan di tempat yang, begitu Dimas menyebutkannya, membuat saya sadar. Orang ini tidak suka tampil di depan umum. Sebuah restoran kecil di gang yang sepi, cahaya redup, tidak berisik, tetapi bukan tempat untuk pertemuan biasa. Lebih seperti tempat yang dipilih ketika ingin bicara tanpa didengar orang lain. Saya datang 10 menit lebih awal, memilih meja di sudut, membelakangi dinding, agar bisa melihat pintu masuk. Bukan karena takut, tetapi karena saya tidak mau lagi berada dalam posisi pasif. Setelah sampai pada tahap ini, saya tidak boleh ceroboh. Dimas datang setelah saya bersama seorang pria parubaya, tidak tinggi, tetapi dengan tatapan yang sangat tajam. Tatapan yang digunakan untuk menilai, menghitung, bukan untuk berkomunikasi. Dan satu tatapan saja sudah cukup bagi saya untuk mengerti, inilah orang yang ingin saya temui. "Nisa, ini paman saya, Hermawan," kata Dimas. Suaranya tegang. Pria itu menatap saya, tidak tersenyum, hanya mengangguk. "Hermawan." Saya juga mengangguk. "Anissa." Tidak ada jabat tangan, tidak ada basa-basi. Kami hanya duduk, dan ketegangan terasa di udara. Hermawan yang pertama bicara. "Saya dengar dari Dimas. Kamu ingin bertemu saya." Saya menatap matanya dalam-dalam. "Iya." Dia memiringkan kepala. "Ada masalah?" Saya tidak langsung menjawab. Hanya mengeluarkan salinan perjanjian pinjaman dari tas dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arahnya. "Lihat ini." Dia melirik, tetapi tidak mengambil dokumen itu, hanya membaca sekilas beberapa baris dan mengangkat kepala. "Apa hubungannya ini dengan saya?" Saya tersenyum lemah. Tidak perlu berpura-pura. Suasana seketika berubah. Dimas, yang duduk di sebelahnya, tegang, mengepalkan tangannya di bawah meja. Hermawan menatap saya lebih lama. Tatapannya tidak lagi sedingin tadi. "Ada minat di sana." "Ceritakan." Saya bersandar di kursi. Suara saya tetap datar. "Utang ayah Dimas sebagian adalah utang Anda. Apartemen atas nama orang tuanya adalah syarat Anda. Anda ingin menggunakan apartemen itu sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman lebih besar lagi." "Benar?" Dimas berkata pelan. "Nisa." Saya mengangkat tangan. "Biar aku yang bicara." Saya menatap Hermawan lagi. Hening sejenak. Lalu dia tertawa. "Kamu pintar juga." Itu adalah sebuah konfirmasi. Dimas membeku. Saya tidak terkejut, hanya bertanya. Lalu setelah itu, Hermawan tidak langsung menjawab, hanya menuang teh dan meletakkan cangkir di depan saya. "Menurutmu, saya tidak menyentuh teh itu. Setelah itu, ketika mereka tidak bisa membayar, Anda akan mengambil alih apartemen itu." Hermawan tersenyum lemah, "Tidak saya sangkal. Dalam bisnis selalu ada risiko." Saya menatapnya. "Risiko mereka atau risiko Anda?" Dia mengangkat bahu. "Apa bedanya?" Dimas tidak tahan lagi. Paman tidak bilang kalau." Hermawan menoleh padanya. "Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah." Dimas berdiri. "Paman mendorong keluarga saya ke jurang." Hermawan menatapnya dengan tenang. "Ke jurang atau tidak, itu pilihan kalian." Dimas kehilangan kata-kata. Saya duduk menatap mereka, lalu berkata, "Cukup." Keduanya menoleh ke saya. Saya menatap lurus ke arah Hermawan. "Apa yang Anda inginkan?" Dia tidak langsung menjawab, melainkan bertanya balik, "Menurutmu, apa yang aku inginkan?" Saya menjawab, "Uang dan properti." Dia mengangguk. "Benar." Saya melanjutkan. "Dan bagaimana dengan saya? Apa yang akan Anda lakukan dengan saya?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak, lalu dia tertawa. "Kamu tidak ada hubungannya dengan ini." Saya menggelengkan kepala. "Tidak. Sejak awal, Anda sudah memperhitungkan saya. Jika saya tidak sadar, saya akan membayar uangnya. Apartemen akan atas nama orang tua Dimas, Anda akan memberikan pinjaman lebih banyak lagi. Dan ketika semuanya lepas kendali, Anda akan mengambil semuanya." Dia menyesap teh, tidak mengatakan apa-apa, tetapi keheningannya adalah jawaban. Saya mengangguk. "Paham." Saya berdiri. Dimas terkejut. "Nisa?" Saya menatapnya. "Duduk." Suara saya tidak keras, tetapi cukup. Saya menatap Hermawan lagi. "Anda salah dalam satu hal." Dia mengerutkan kening. "Apa?" Saya menatap matanya dalam-dalam. "Anda pikir saya akan bermain sesuai rencana Anda?" Dia tersenyum sinis. "Dan jika tidak?" Saya langsung menjawab, "Maka rencana Anda tidak akan berhasil."
Saya akan mentransfer uang sesuai perjanjian, tetapi pinjaman lain tidak ada hubungannya dengan saya. Dia mengerutkan kening. Kamu pikir itu cukup? Saya menatapnya. Tidak cukup, tapi akan menghalangi. Dia tertawa. Kamu masih muda. Saya tidak membantah. Tapi tidak bodoh. Hening sejenak. Hermawan meletakkan cangkirnya. Kamu ingin melindungi dirimu? Saya mengangguk. Ya. Dia menatap saya lama, lalu berkata, baik. Dimas terkejut. Paman? Dia mengangkat tangan. Aku tidak akan menyentuh bagianmu. Saya tidak santai. Benarkah? Dia tertawa. Aku berbisnis sesuai aturan. Saya menatapnya. Saya harap begitu. Saya berbalik dan pergi, tanpa pamit. Dimas berdiri untuk mengikuti saya. Nisa, saya tidak berhenti, hanya berkata, selesaikan bagianmu sendiri. Dia tetap berdiri. Saya keluar ke jalan. Udara malam terasa sejuk, tetapi di kepala saya, segalanya jelas. Permainan ini belum berakhir, tetapi setidaknya, saya sudah keluar darinya. Saya keluar dari restoran tanpa menoleh ke belakang. Pintu di belakang saya tertutup pelan, tetapi di hati saya terasa seolah saya telah menutup sesuatu yang sangat besar. Bukan hubungan, melainkan sebuah pusaran yang, jika saya menunda sedikit lagi, akan menyeret saya tanpa bisa kembali. Dan baru di jalan, ketika angin malam menerpa wajah, saya sadar bahwa sepanjang malam saya menahan napas. Saya tidak langsung ke hotel, melainkan berjalan kaki sejenak. Bukan untuk berpikir, tetapi untuk membiarkan tubuh saya terbiasa dengan kelegaan di kepala. Karena terkadang, ketika segalanya menjadi terlalu jelas, seseorang butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa dia benar-benar telah keluar. Tetapi hidup tidak pernah membiarkan segalanya berakhir begitu mulus. Keesokan paginya, begitu saya masuk kantor, Santi menelepon. Suaranya lebih tergesa-gesa dari biasanya. Kamu di mana? Di kantor. Turun. Aku di bawah. Saya tidak bertanya, hanya mengambil tas dan turun. Santi berdiri di lobi. Wajahnya tidak seperti biasa. Tidak ada ketenangan seorang pengacara, melainkan ketegangan. Ada apa? Tanya saya. Dia tidak langsung menjawab, hanya memberikan selembar kertas. Baca. Saya mengambilnya. Setelah membaca beberapa baris pertama, saya merasakan jantung saya melambat. Itu adalah pemberitahuan pinjaman, tetapi bukan milik saya, melainkan milik Bapak Wahyu, dan yang membuat saya membeku adalah baris terakhir. Penyitaan aset jaminan jika kewajiban tidak dipenuhi tepat waktu. Saya mengangkat kepala. Apa ini? Santi berkata cepat. Kamu pikir setelah pertemuan semalam semuanya selesai? Tidak. Pamanmu tidak berhenti. Dia sudah memulai prosedur. Saya meremas kertas itu. Tapi saya sudah menandatangani perjanjian. Aset itu sedang dalam proses didaftarkan sebagai jaminan atas nama saya. Santi mengangguk. Benar. Tapi masalahnya, sebelumnya ada perjanjian lain, tidak resmi, tetapi cukup untuk menekan. Saya menutup mata sejenak. Semuanya menjadi lebih jelas. Dimas tahu? Tanya saya. Mungkin tidak semuanya. Saya diam, menatap kertas itu, lalu bertanya, berapa lama waktunya? 3 hari. Saya tertawa pelan. Lagi-lagi 3 hari. Dia menatap saya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak langsung menjawab. Saya berdiri dan berpikir, bukan tentang membantu atau tidak, melainkan sampai sejauh mana. Saat itu, ponsel saya berdering. Dimas. Saya menjawab. Suaranya panik. Nisa, kamu sudah tahu? Saya berkata dengan tenang, tahu. Dia terdiam. Paman saya memulai prosedur. Jika dalam 3 hari tidak ada uang, mereka akan datang ke rumah. Aku tidak tahu tentang ini. Aku pikir. Kamu pikir, kata saya. Dia terdiam. Saya menghela napas. Dimas, aku akan bertanya satu hal padamu. Tanya saja. Apa kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Di seberang sana, hening yang lama, sangat lama sehingga saya tidak butuh jawaban. Saya melanjutkan. Ini yang terakhir. Katakan semuanya. Dia menghela napas berat dan berkata, ya. Saya tidak terkejut. Apalagi? Apartemen itu sudah pernah coba diambil alih sebelumnya. Dulu ayah sudah menandatangani perjanjian jual beli awal. Dunia di sekitar saya melambat. Dengan siapa? Dengan paman saya. Saya menutup mata. Semuanya menjadi sangat jelas. Bukan pinjaman, bukan jaminan, melainkan sebuah rencana utuh. Memanfaatkan saya untuk melunasi utang, lalu mengalihkan aset. Dan ketika semuanya selesai, saya akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Saya tertawa pelan. Bagus sekali. Dimas berkata pelan.
Aku tidak tahu. Saya memotongnya. Kamu tahu. Hanya saja kamu memilih untuk tidak memberitahuku. Dia tidak membantah. Saya melihat keluar jendela. Matahari pagi bersinar seperti biasa, tetapi di hati saya tidak ada lagi keraguan. Akan aku urus, kata saya. Dia buru-buru bertanya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak menjawab, hanya berkata, ini terakhir kalinya aku membantu. Dan saya menutup telepon. Santi berdiri di samping. Sudah memutuskan? Saya mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menatapnya lurus. Mempercepat segalanya dan memblokir semua kemungkinan lain. Dia menatap saya dan mengangguk, aku mengerti. Saya berjalan menuju lift. Setiap langkah terasa mantap, karena saya tahu, kali ini bukan bertahan, melainkan menyelesaikan. Saya tidak menunda sedetik pun. Hari itu juga, saya dan Santi kembali ke kantor notaris untuk mempercepat seluruh proses. Setiap prosedur, setiap tanda tangan, setiap stempel, semuanya diprioritaskan, karena saya tahu, dalam permainan seperti ini, siapa yang tertinggal selangkah akan berada di dasar. Dan kali ini, saya tidak akan menjadi orang itu. Santi bekerja dengan kecepatan luar biasa. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena dia tahu setiap langkah, setiap risiko, setiap celah, semuanya diperiksa ulang. Tidak ada lagi ruang untuk manuver. Dan pada akhir hari, ketika semua dokumen selesai diurus, saya tahu bahwa bagian terpenting telah dilakukan. Uang ditransfer keesokan paginya. Cicilan pertama, cukup besar untuk menutupi utang-utang paling mendesak. Saya tidak mentransfernya melalui Dimas, atau melalui orang tuanya. Semuanya berjalan ketat sesuai perjanjian, dengan dokumen pendukung, dengan pengawasan, tidak ada perasaan, tidak ada kepercayaan. Hanya prosedur. Ketika saya menerima konfirmasi transfer, saya tidak merasa lega, hanya kesadaran bahwa semuanya telah dilakukan dengan benar. Malamnya, Dimas menelepon. Suaranya tidak lagi panik, melainkan pelan. Nisa, semuanya sudah selesai. Saya menjawab, ya. Dia terdiam, ayah sudah melunasi utang mendesak. Paman juga berhenti. Saya tersenyum sinis. Tentu saja berhenti. Saya paham, ketika uang secara resmi melewati perjanjian yang terkontrol, semua kesepakatan di bawah tangan kehilangan kekuatan. Orang seperti pamannya tidak akan pernah mau bertarung secara terbuka dengan sistem ketika keuntungannya tidak lagi sebesar itu. Permainan telah berakhir. Nisa? Panggil Dimas. Aku dengar. Dia ragu-ragu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak langsung menjawab, tidak perlu. Dia terdiam, lalu bertanya pelan, apa kita benar-benar sudah berakhir? Saya melihat keluar jendela. Kotanya masih sama, hanya saja saya yang berbeda. Ya, benar-benar sudah berakhir. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya gumaman pelan, ya, dan menutup telepon, tanpa bujukan, tanpa pembenaran. Mungkin dia juga sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya, semuanya perlahan kembali normal. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Hidup menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih ringan. Saya tidak pernah lagi bertemu dengan Dimas atau orang tuanya. Hanya sekali saya menerima pesan dari Tika, adiknya. Kak Nisa, transplantasinya berhasil. Saya membacanya, duduk terdiam lama, lalu menjawab, selamat. Singkat, tetapi cukup untuk menutup bagian dari cerita di mana saya sempat ragu. Sebulan kemudian, saya menerima akta cerai. Status belum kawin di dokumen itu terasa bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai sebuah pemulihan. Pemulihan diri saya sendiri. Malam itu, saya duduk sendirian di apartemen baru saya. Bukan yang seharga 7 miliar, melainkan yang lebih kecil, lebih sederhana, tetapi milik saya, terdaftar atas nama saya, tanpa kewajiban apapun. Saya menyeduh teh, duduk di dekat jendela, dan menatap jalan. Lampu, orang, mobil. Hidup terus berjalan. Saya teringat hari itu di kantor developer, ketika saya mendengar nama orang lain di dokumen, ketika Dimas berkata, kamu bayar saja dulu. Ketika saya bertanya, apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Semua itu seperti film lama, tetapi kali ini tidak ada rasa sakit. Hanya ada kejelasan. Kejelasan bahwa beberapa orang datang ke hidup kita bukan untuk tinggal, tetapi untuk memberi pelajaran. Kejelasan bahwa kebaikan tanpa prinsip adalah kelemahan. Kejelasan bahwa perasaan yang diinvestasikan pada orang yang salah menjadi beban. Dan kejelasan bahwa tidak ada seorang pun, kecuali dirimu sendiri, yang bisa menentukan nilaimu. Saya menyesap teh, hangat, tidak panas, seperti perasaan saya sekarang. Di ponsel, sebuah pesan muncul, bukan dari Dimas, bukan dari keluarganya, melainkan dari seorang klien. Proyek baru. Saya tersenyum, meletakkan ponsel,
dan menatap jendela. Di hati saya tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada penyesalan. Hanya ada satu perasaan yang jelas. Saya telah melalui jalan yang sulit, tetapi tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, saya telah mempertahankan yang paling penting, diri saya sendiri. Melihat kembali seluruh cerita ini, saya pikir ada satu hal yang patut direnungkan. Ini bukan sekadar masalah benar atau salah, dan bukan pertanyaan siapa yang lebih pantas dikasihani. Ini adalah pertanyaan tentang pilihan apa yang dibuat oleh masing-masing dari kita saat menghadapi kesulitan. Anissa tidak sempurna. Dia juga percaya, juga lembut, juga menaruh seluruh kepercayaannya pada pernikahan dan pada orang yang disebutnya suami. Dan itu wajar, karena saat membangun keluarga, kita semua berharap pada dukungan, bukan bersiap untuk pertahanan. Tetapi yang membedakan Anissa adalah bukan karena dia tidak membuat kesalahan, melainkan karena setelah menyadari kesalahannya, dia menemukan kekuatan untuk berhenti. Banyak dari kita di posisinya mungkin akan menutup mata karena perasaan, karena kewajiban sebagai istri, karena apa yang disebut keluarga. Tetapi justru hal-hal inilah yang terkadang menjadi alasan untuk membiarkan diri dimanfaatkan, sambil menghibur diri dengan pikiran bahwa ini hanya sekali. Namun, sekali itu, jika tidak ada batasnya, akan menarik banyak sekali lainnya. Mengenai Dimas, saya tidak berpikir dia adalah orang yang sepenuhnya jahat. Dia memiliki kesulitannya sendiri antara keluarga dan istri, antara tekanan uang, penyakit, dan tanggung jawab. Dia memilih jalan yang tercepat, tetapi juga yang paling salah, kebohongan. Dan ketika kau memilih kebohongan, seberapapun mulia alasannya, hasilnya satu, hilangnya kepercayaan. Seorang pria bisa miskin, bisa gagal, bisa lemah pada suatu titik dalam hidupnya. Tetapi jika dia kehilangan kejujuran terhadap orang terdekatnya, mempertahankan hubungan jangka panjang menjadi hampir mustahil, karena cinta tidak bisa dibangun di atas tipu daya. Adapun Bapak Wahyu dan Ibu Marini. Sejujurnya, saya tidak menyalahkan mereka atas keinginan untuk menyelamatkan keluarga mereka, anak mereka. Setiap orang tua akan melakukan hal yang sama. Dalam situasi tanpa jalan keluar, orang mencari cara apapun. Tetapi kesalahan mereka adalah mereka memilih cara untuk mengambil dari orang lain tanpa bertanya. Dan orang lain itu adalah menantu mereka. Seseorang yang seharusnya mereka hormati dan lindungi, bukan dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan Paman Hermawan adalah tipe orang yang banyak kita temui dalam hidup. Rasional, praktis, tetapi juga sangat dingin. Mereka tidak melanggar hukum secara terang-terangan, tetapi selalu berjalan di garis batas, memanfaatkan celah, memanfaatkan keadaan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dan dengan orang-orang seperti ini, cara terbaik bukanlah konfrontasi emosional, melainkan kejelasan dan ketenangan. Persis seperti yang dilakukan Anissa. Jika ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, itu bukanlah jangan percaya siapapun, melainkan percayalah dengan benar. Percaya, tetapi milikilah batasan dan prinsip, karena kebaikan bukanlah kesalahan, tetapi jika diarahkan ke tempat yang salah, ia akan menjadi perangkap bagi dirimu sendiri. Dan satu aturan penting lainnya, ketika kau dihadapkan pada pilihan antara perasaan dan prinsip, ingatlah bahwa jika kau kehilangan prinsip, perasaanmu pun tidak akan bertahan lama, karena untuk hubungan yang kuat, dibutuhkan tidak hanya cinta, tetapi juga rasa hormat. Jika Anda berada dalam situasi yang mirip dengan Anissa, tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan, saya membantu atau saya dimanfaatkan? Dan ketika Anda memiliki jawabannya, jangan takut untuk mengambil keputusan, karena terkadang pergi bukanlah sebuah kekalahan, melainkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan jika Anda, seperti Dimas, berada di antara keluarga dan orang yang Anda cintai, ingatlah, yang tersulit bukanlah memilih pihak, melainkan menemukan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, karena hanya dengan begitu orang terdekat Anda akan memiliki kesempatan untuk melewatinya bersama Anda. Jika Anda bersembunyi, Anda sendirilah yang mendorongnya menjauh. Cerita ini telah berakhir, tetapi pelajarannya tidak. Masing-masing dari Anda akan memahaminya dengan cara Anda sendiri. Tetapi jika saya ingin Anda mengingat sesuatu, itu adalah, selalu jaga batasan Anda, prinsip Anda, dan kewarasan Anda, agar tidak kehilangan diri sendiri dalam keadaan apapun. Jika cerita ini menyentuh Anda atau membuat Anda berpikir tentang hubungan di sekitar Anda, tetaplah bersama kami, karena di sini kita tidak hanya bercerita, tetapi bersama-sama melihat kehidupan, sedikit demi sedikit, perlahan, tetapi dengan jujur.